Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa qala Rasulullah sallallahu inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulli wa idza fasadat fasad jasadu kulli ala wa hiyal qalb. Rawahu Imam Muslim. Alhamdulillah, di subuh yang ke-27 setidaknya kita diberikan 3 karunia dari Allah. Pertama, karunia sehat. Sehat itu memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa sehat kita tidak bisa berbuat segala-galanya. Maka nikmat sehat adalah sebuah investasi yang harus kita pelihara, kita jaga. Yang kedua, nikmat waktu. Nah, ini juga Allah sampai bersumpah dengan waktu. Wal asr demi masa, innal insana lafi khusr. Kita semua ini katanya merugi karena waktu. Untungnya di situ ada harful illah kecuali. Jadi kita merugi kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi 2 nikmat ini yang kata Nabi sering dilupakan orang. Dalam salah satu hadis beliau, ni'matani min ni'amillahi ba'mun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang begitu banyak orang lupa, kata Rasul. Apa itu nikmat? As-sihhu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Dan nikmat yang tak ternilai harganya itulah nikmat iman. Iman juga harus kita waspadai karena dia bersifat fluktuatif, naik turun. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini iman kita insya Allah dijamin bagus. Tapi keluar Ramadan kita tidak tahu apa masih bisa pergi salat subuh berjamaah, masih bisa bersedekah banyak-banyak. Nah, inilah yang harus kita jaga. Di mana semua sasaran itu ada di hati. Manusia itu punya 3 penyakit secara umum. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu hanya menyebut 2 penyakit dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Kata beliau, ada 2 penyakit pada manusia itu. Yang pertama beliau sebut maridul abdan, itu dari kata badan. Abdan, badan itu dari bahasa Arab. Yang kedua maridul qalb, itulah kalbun, hati. Bicara hati, kalbun, itu juga bertingkat-tingkat. Ya, mulai dari kata as-sadar, al-qalb, al-fu'ad, al-lub. Nah, ini panjang sekali pembahasannya ini. Dan ada satu lagi penyakit, namanya ya saya istilahkan maridun nafs, itu penyakit jiwa. Nah, ini yang banyak ini. Ya, tidak nampak tapi gejalanya kelihatan. Orang datang dengan keluhan, wah kenapa saya sering tegang leher saya, pusing kepala. Periksa, tensinya bagus. Nah, stres ke bapak. Mau lihat contoh orang kalau mau stres itu ya, sebenarnya stres itu bagus Pak. Dalam pandangan psikologi itu bagus. Yang jelek itu distres namanya, atau stres patologi. Kalau bapak ibu kalau mau distres gampang. Rumusnya begini, kalau terlalu banyak keinginan, tidak ada kemampuan, bapak stres. Gaji 10 juta, belanja 15 juta, 5 jutanya itu stres. Nah, ini memang menarik. Saya melihat hampir semua ajaran Islam itu yang diperintahkan oleh Allah itu memuat unsur-unsur kesehatan. Ya, karena saya melihat dari perspektif kesehatan. Selain ada unsur nilai-nilai moral dalam setiap perintah-perintah agama. Ya, karena itu yang paling penting. Ada nilai-nilai akhlak. Jadi kalau kita salat itu ada 3 dimensi di situ. Ada unsur fikihnya, syariatnya, ya. Lalu ada unsur tauhid dan ada unsur akhlak. Kalau fikih itu ya gampang, mulai dari takbiratul ihram sampai salat. Lalu ada rukun salat, ada 13 sunat-sunat salat. Kemudian dari segi tauhid ya tentu karena kita menyembah kepada Allah. Ya, unsur yang ketiganya itulah unsur yang
tingkat yang paling tinggi yang disebut dalam hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau tidak dia melihatnya. Nah, itu sudah masuk unsur tasawufnya di situ. Ya, di situ unsur akhlak. Di atas segala-galanya itulah akhlak. Jadi biar bagaimana bagusnya orang pengetahuannya, ilmunya, tapi kalau tidak ada akhlak itu dikali nol. Disitulah pandangan Islam yang paling hakiki ya. Karena kita tidak boleh mengabaikan ini. Karena di balik tubuh kasar manusia itu ada 4 unsur ruhaniah. Ya, jadi kita ini digerakkan oleh 4 unsur rohani. Pertama ada ruh. Ruh ini, ini yang kekal, pindah-pindah mulai dari alam ruh. Ya. Kalau bapak, ibu, adik-adik pernah ketemu seseorang, lalu seolah-olah orang itu sudah kenal, padahal baru pertama kali kita melihatnya. Nah, itu istilah itu dejavu. Kok saya kayak kenal kamu. Walaupun ada juga pura-pura, saya kenal kamu. Siapa ya? Emang kenal kamu? Gitu. Tapi ada yang melihat, karena katanya kita pernah ketemu di alam ruh. Nah, itu dia. Lalu pindah di alam rahim. Ya, ketika umur 120 hari, janin itu, kemudian Allah mengatakan, pindahkan ruh itu di perut. Lalu ditutuplah ruh itu, hiduplah. Ya, jadi 120 hari itu manusia sudah mulai bergerak karena sudah mulai terbentuk semua organ-organ walaupun belum sempurna. Sampai nanti masuk ke 7 bulan, 9 bulan. Sebelum dia lahir, turun lagi malaikat. Ya. Allah dulu ngomong sama kita. Ya, kita ini pernah membuat memorandum of understanding dengan Allah. Ana rabbukumul a'la. Bukan aku ini Tuhan. Kita semua menjawab qalu. Itu bukan qala ya. Di situ qalu jamak dari kata qala. Artinya semua yang mau lahir dia akan mengatakan bala syahidna. Betul kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka itulah ketika manusia itu lahir, itu muncul teori tabula rasa, kan apa? Bahwa manusia itu lahir dalam keadaan putih, jernih, bersih. Karena memang dia sudah bersumpah kepada Tuhannya. Dan betul dengan malaikat, catatlah 4 takdir dari orang ini. Jadi ada ulama mengatakan 4 takdir ini bisa berubah karena dicatat oleh malaikat. Saya dulu ngaji karena betul bapak saya kiai. Saya ngaji banyak di ngaji kitab ya. Jadi ada penjelasan, rupanya saya dapat dari ngaji saya itu, dari kiai-kiai bahwa 4 takdir itu dicatat, itu bisa berubah. Apa itu? Jodohnya. Siapa jodohnya ini orang? Catat. Maka jodoh itu bisa berubah. Bukan takdir mutlak. Karena takdir itu ada 2. Ada yang bersifat muberan, ada namanya mu'allak. Ya. Apalagi rezekinya, rezeki itu bisa berubah. Hari ini rezeki kita bisa dapat karena dosa, hilang itu rezeki. Jadi berubah lagi. Takdir di mana dia meninggal. Lalu apa takdir baik dan buruknya? Sudah itu lahirlah kita, masya Allah. Yang kedua, kita dilengkapi akal. Akal itu alam ruh. Ya, walaupun ada organ otak, syaratnya berpikir otak. Maka itu fungsi otak di sini dia masuk bagaimana peranan akal dalam berpikir. Nah, sehingga dalam pepatah Arab itu disebut al-insan hayawanun natiq. Dalam filsafat Arab itu disebut manusia itu hewan berpikir. Ya, saya biasa, saya juga ngajar di S2. Saya biasa tanya, kamu tahu apa maksudnya al-hayawanun natiq? Manusia itu hewan berpikir. Setuju? Oh tidak dong. Itu kan kita hewan. Nah, artinya manusia itu sebenarnya kalau dia tidak berpikir sama dengan hewan. Kalau dia berpikir, dia adalah manusia. Hewan berpikir. Kenapa? Karena akalnya yang Allah berikan. Inilah akal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Tapi kalau ada gangguan di otak, itu dia koslet itu. Dan itu rupanya banyak penelitian-penelitian yang dalam agama, ya itu rupanya bisa merubah otak. Zakat saja ya, saya ambil satu zakat, belum salat, belum apa. Katanya orang kalau suka memberi bersedekah, itu di daerah prefrontal otak itu terjadi apa itu penyinaran yang sangat bagus. Jadi orang-orang baik itu otaknya itu semuanya bagus-bagus. Itu dengan apa itu CT scan dilihat, jadi dia punya otak di daerah prefrontal itu apa itu terpendar itu cahaya dibanding orang sekek kiri itu gelap-gelap gitu.
banyak ya. Dulu ada juga di situ disebut apa itu di spot ya di daerah Spenodari ya, di situ juga penelitian teman saya itu Dr. Taufik ya, yang menulis tentang IQ SQ dengan tentang neuroscience. Nah, sekarang sudah mengarah ke neuroscience ya. Itu rupanya terjadi perkembangan ya, dan diteliti itu otak. Ya, makanya juga orang bapak itu kan otaknya bagus-bagus juga jalannya. Orang jelek itu bisa berlebih jalannya. Kenapa? Karena memang di otaknya berubah-ubah. Ya. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali ayat dalam Quran itu berhubungan dengan otak. Afala ta'qilun. Ta'qil itu menjadi akal. Tafakkarun, berfikir. Tadabbarun, merenung. Tazakkarun, zikir. Zikir itu mengingat. Apalagi ta'lamun, alimah, ilmu. Jadi kalau kita membaca itu Al-Quran, semakin kita dalam, semakin menantang otak kita. Jadi memang lebih banyak fikih itu dalam Al-Quran itu tidak seberapa, tidak sampai 30%. Tapi yang Allah selalu tantang itu adalah bagaimana peranan otak itu. Maka itu istilah-istilah ulil albab, ya itu orang-orang yang memiliki otak. Nah, sampai disebut situ ya qaulazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi kalau ada orang beriman tapi yang satu berilmu lebih tinggi di derajat, derajatnya lebih tinggi karena dia orang beriman dan berpikir. Kalau cuma al-abid saja, hanya ta'abud beribadah, nah ini yang biasa merusak ini. Mohon maaf ya, tidak semua sebagiannya. Sampai muncul terorisme karena begitu. Selalu merasa diri paling benar, orang lain salah, beda pendapat, orang itu haram. Nah ini ya, pemerintah dianggap tagut. Nah ini bahaya ini. Padahal tidak seperti itu. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang bagus. Nah baik, saya kembali seperti yang Mas Atok suruh saya bicara mengenai kedokteran. Saya hanya dua saja dari perspektif kesehatan mengenai puasa. Puasa itu luar biasa, Pak. Ya, ada satu hadis Nabi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu, sumu tasiku, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Walaupun di sini dikatakan taib, ya taib itu bukan berarti hadis salah, hadis mungkar ya. Taib itu bisa saja karena sanadnya atau rawinya yang bermasalah. Ya, tidak langsung serta merta dari ditolak. Orang selalu berpikir yang namanya dalil itu Quran hadis. Enggak juga. Akan itu dalil. Muaz bin Jabal waktu mau berangkat ke Yaman ditanya oleh Nabi, kamu berhukum apa kalau kamu dapat masalah? Kata yang pertama ya Rasul, saya berhukum dengan Quran. Bagus. Kalau kamu tidak dapat dengan Quran, kata beliau, saya berhukum dengan sunnah. Kalau tidak, saya pakai akalku. Itu dalil. Gampang kalau kita ditanya, mana dalilnya begini? Ya gampang. Kalau perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan adat, baik ini dalil. Jadi jangan selalu bertengkar gara-gara akal dalil tidak. Karena kita ini orang awam, saya ini orang awam. Jadi apa yang baik lakukan. Kalau tidak bertentangan dengan agama itu baik. Nah, jadi kembali sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ini luar biasa Pak, ini hadis Nabi. Dalam surah Al-Baqarah itu ada kan disebut tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Mari lihat ya. Jadi saya baca banyak sekali jurnal, ya, ada lebih jurnal yang membahas tentang puasa pasti di luar negeri. Itu orang barat meneliti tentang puasa, Pak, bukan kita. Ya, ada juga sebagian ya, tapi lebih banyak mereka tertarik dengan ibadah puasa. Dan mereka pikir, ini orang Islam bisa lapar, bisa tahan. Padahal memang dari segi fisiologi tubuh, orang itu bisa hidup walaupun dia tidak makan 1 minggu, 2 minggu bahkan, walaupun dia akan sangat mengalami dehidrasi kronik, ya lemas, tapi dia masih bisa hidup. Ini 2 minggu Pak, apalagi kalau 14 jam dia masih bisa hidup walaupun tidak minum 3 hari. Ini 14 jam tidak minum. Jadi kalau ada aduh tak bisa puasa, mulutnya buang, perutnya tidak. Karena perutnya itu bisa tahan. Nah, mari kita lihat itu perjalanan perut kita, bagaimana ketika dia bekerja mengolah makanan. Ya. Kalau bapak ibu adik-adik makan jam 7, secara anatomi fisiologis makanan jam 7 itu dikerja 8 jam. Jadi 4 jam di lambung, 4 jam di usus. Di lambung itu masuklah makanan. Nah, untuk
untuk menghancurkan makanan, muncul dari situ enzim-enzim yang bekerja. Mulai dari mulut kita itu sudah ada enzim air liur. Jadi jangan dipandangin itu bebe. Kalau tidak ada bebeta, tidak ada makan tak. Tapi jangan kalau terus bebeta. Bapak sadar nak, air liur kita itu berapa satu hari keluar? Kurang lebih 1 liter. Ya gampang. Makanya biar tidur potong keluar. Kalau kita tidak tahu, sudah banyak kita dulu. Tapi itu membantu kita. Karena pabrik air itu banyak. Ada di tonsil, ada di daerah sini, ada di daerah di sublingual. Luar biasa Pak. Dan memang manusia itu tubuhnya kurang lebih 70% air. Ya, saya biasa bilang bagaimana supaya kita sehat tidak lemes Ramadan. Itu perbaiki rehidrasi kita di makan sahur. Harus ada kecukupan air supaya nanti jangan sudah lemas. Itu biasa karena dehidrasi ringan, karena kurang minum air di malam hari. Jadi masuklah makanan 4 jam di lambung, keluarlah di situ asam lambung. Asam lambung ini Pak luar biasa Pak, keras sampai mengatakan andai kan bisa dikasih dulu tas lambung ditetes di kertas dulu begitu kertas. Makanya kalau orang sakit mah itu minta ampun dia lupa tadi itu. Saya pikir paling banyak orang mengeluh sakit mah. Itu juga macam-macam, ada gastritis akut, kronik, ada ulkus, ada yang sudah robek, ya ada yang karena ada virus di dalam situ. Ya, Helicobacter pylori, itu yang paling parah. Bayangkan Pak kalau luka itu lambung tak. Di sini saja kalau luka kena sakitnya apalagi lambung. Masya Allah. Nah ini justru orang kira ada pertanyaan, kenapa itu kalau saya puasa tidak muncul kimat? Nah itu bagusnya itu. Walaupun memang tidak semua orang gastritis itu harus puasa, ada yang memang sakit, ada yang juga karena begini, fungsi makan kita itu alarm di otak itu. Jadi setiap kita mau makan, kalau tidak makan kita teriak-teriak itu perut. Sudah jam 1 makan teriak-teriak sampai dia singgung kita dengan nyanyi-nyanyi keroncong. Namanya apa bunyi keroncong itu perut. Dan tidak ada jadi itu asam lambung. Ketika puasa ini hebatnya. Kenapa tidak muncul asam lambung mengganggu lambung kita? Karena ada yang mengikat itu puasa, cuma 2 saja, niat dengan menahan diri imsak. Bayangkan Pak, gas ini niat. Makanya saya berpikir kenapa? Apa niat ini menjadi rukunnya puasa? Ternyata di situ Pak, luar biasa. Jadi kalau tidak ada niat, kita bisa cukup-cukup makan, sangat tahu. Berulu kita tidak keluar dari mulut ke mulut. Kenapa ini? Pak, kasih lagi di sini. Tapi kita tidak mau. Jadi jam 1, ya. Di luar Ramadan orang mikir, mau makan tidak sempat, sibuk bekerja, naik asal lambung. Yang heran, di dalam Ramadan tidak muncul itu. Kenapa? Karena itu tadi pengaruh niat, ya apapun di depannya tercium bau, tidak ada. Wah, tidak mempan, dia rapi nanti makanan. Saya puasa. Itu jadi asal lambung itu tenang-tenang saja. Bayangkan Pak, 4 jam di lambung, setelah habis makanan, ya, ibarat blender dihancurkan, maka turunlah pelan-pelan ke usus. Situ menunggu pankreas yang mengeluarkan insulin. Ya, istilahnya insulin itu kayak bahan bakarnya itu makanan. Ya, maka turunlah tadi makanan-makanan kasar menjadi halus seperti bubur, lebih halus lagi. Kemana? Ke 4 jam ke usus. Jalan. Bapak tahu berapa panjangnya itu usus tak? 7 sampai 9 meter. Coba kalau induk begitu, coba lihat itu saat itu usus jadi panjangnya. Rumusnya itu kalau mau tahu itu panjang usus, pencernaan kita dari mulut sampai lubang bawah itu 6 kali panjang tinggi badan kita. Begitu panjangnya itu. Masuklah di duodenum, ileum, terjadi absorpsi penyerapan. Maka masuklah dia sampai masuk di usus, di situ ada fili-fili usus, masuk di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah itu pembuluh darah yang paling kecil, yang lebih halus daripada rambut. Itu tempat pertemuan antara arteri dengan vena. Arteri membawa oksigen, keluar vena membawa CO2. Kita kasih keluarkan menjadi ekspirasi. Luar biasa Pak, subhanallah itu kerjaannya. Apalagi O2 masuk terus, kita hirup, masuk ke paru-paru, masuk ke alveoli, situ terjadi pertukaran gas, masuk lagi ke ini ya. Jadi seluruh tubuh kita itu, organ tubuh itu butuh O2. Butuh darah yang membawa O2. Itulah yang ada di sel darah merah, yaitu di hemoglobin yang mengikat O2 diantar ke seluruh tubuh kita. Nah kalau itu ada bermasalah bagian tubuh, itu yang biasa bahaya.
Misalnya gagal karena penyakit diabetes, harus kasih keluar. Dan tidak ada lagi obat, tidak ada lagi darah datang ke situ. Maka dia hanya nanti akan menjadi bahaya. Selepas itu 4 jam kosong perut, dari jam 7 sampai jam 3. Belum jam 3 datang makan siang. Oh, kerja lagi sampai jam 9 malam. Kerja makan siang. Belum jam 9 malam, datang lagi jam 7 malam. Kerja lagi sampai jam 3 dini hari. Apakah cuma yang kita makan? Tidak, kita ini mau makan segala-galanya. Bahkan ada orang yang makan aspal, minyak. Saya luar biasa manusia itu. Jam 7 pergi ke kantor, 8. Jam 10 ada temannya bawa roti, ada bawa pisang makan. Ada yang bawa putu makan. Ada nih makan, dia bilang roti makan itu kalau bukan nasi, kalau gitu bukan makanan. Kita itu begitu kan? Sayur, tidak ada sayur, air ikan dianggap sayur. Nah, makanya itu banyak orang kurus-kurus. Maaf, kebetulan saya ini dokter dalam bidang gizi. Setelah itu makan, kerja lagi perut. Jam 1 makan siang, jam 3 pulang kantor, jam 4 lewat bakso makan bakso, lewat putu makan putu. Pokoknya ngantre kok dengan yang batang kek. Jam 7 malam jalan makan malam, begadang nonton bola, makan lagi apa? Minum sarapan, bau digoreng, pokoknya beli martabak, bisa masuk semua. Bayangkan Pak itu perut 11 bulan terpusuk-pusuk. Maka dalam dunia kedokteran penyakit yang paling banyak itu ada di perut. Kata Imam Al-Ghazali, al-mi'addatu baitud da' wal hinyatu ra'su kulli dawa. Perut itu adalah rumahnya penyakit dan menjaga perut adalah obat yang paling subhanallah. Banyak semua itu berhubungan dengan penyakit degeneratif non infeksi. Ada di situ kan? Hipertensi, diabetes, kolesterol, aterosklerosis, stroke, kanker, apalagi artritis ya, rematik, baru ini ya sekarang ya. Jadi di luar negeri itu tidak ada penyakit infeksi karena orang bagus-bagus, tapi yang muncul non infeksi. Indonesia sudah mulai berimbang penyakit infeksi dengan non infeksi ya. Penyakit infeksi itu ya biasanya ekonomi ya kayak kita orang miskin, diare, cacingan, apa segala macam. Penyakitnya itu orang kaya dulu jantung. Saya kan pun jantung orang kaya tahu itu dalam makanannya. Padahal itu jauh lebih berat. Nah, ini dia muncul semua keluhan. Ya, jadi heran, mohon maaf, jangan heran kalau ya sudah tua muncul itu hipertensi, muncul itu diabetes. Karena memang bertahun-tahun kita makan, masya Allah, dia luar biasa Pak. Maka datanglah puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Dan memang dalam konsep makan dalam Islam itu ya, Nabi itu sudah mengajarkan. Jadi ada bentuk 3 model orang makan. Pertama ada yang disebut makan kelompok itu tingkat hajat. Kalau Bapak bisa seperti ini ya, pasti panjang umur dan sehat. Apa itu kelompok orang makan dengan hajat? Makan sekedar menegakkan tulang punggung. Biasa Pak. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang dipenuhi perut manusia itu seperti dia memenuhi perutnya. Bayangkan. Maka makanlah sekedar menegakkan tulang punggung. Nah ini dia ini. Apa itu? Nanti mau makan kalau lapar. Kita kan tidak. Begitu mau kenyang berhenti makan. Nah, kalau kita kan tidak. Begitu kenyang tambah lagi kasih kenyang. Apalagi kalau makanannya gratis tambah lagi. Gratis jadi. Pergi kondangan duduk mana dekatnya situ pilih supaya dia sebenarnya kalau kita mulai. Sudah itu dikasih sisa lagi ya Allah, menangis itu nasi perut. Kalau tidak, ya, ini yang berarti ini model makannya ini orang-orang saleh, nabi-nabi. Nanti lapar. Jadi kalau saya ditanya, katanya dokter itu makan harus makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, ada guru saya, profesor promotor saya soal ahli gizi, dia bilang sekarang tidak, orang barat sudah mulai merubah. Tidak lagi memakai model seperti itu. Ya, sebagian ahli gizi, ahli nutrition, apa itu? Nanti lapar baru makan. Begitu makanya berhenti. Itu pasti ringan perut. Dan saya yakin sekarang bapak ibu, adik-adik ringan-ringan perutnya itu Pak. Karena ada yang terasa tidak ada beban. Nanti itu berapa kalau bulan lagi Ramadan. Ada juga orang seperti di Ramadan ringan-ringan kalau siang, kalau malam berat. Kenapa? Karena kalau siang hari mati kelaparan, malam mati kekenyangan.
Puasa balas dendam. Bentar itu banyak sekali depannya. Yang manis sama makin ini. Begitu baru sedikit akhirnya mah. Tak bangkit perutnya. Kalau tidak, kata Nabi ya, jadi bentuk yang kedua, bagilah sepertiga itu perut, kata Nabi. Wasulusul li ta'amihi, wasulusul li syarabihi, wasulusul li nafsihi. Sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Ini enak. Ini namanya tingkat kifayah. Yang jadi itu tingkat futulah. Makan berlebihan. Itu sudah disindir oleh Allah. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makalah minlah. Jangan berlebihan. Ini tidak baik. Ini yang biasa buat orang apa? Itu poso. Kenapa? Karena tidak ada di tempatnya udara. Meledak di atas. Di bawah meledak-ledak juga. Itu puasa balas dendam. Ini ya, jadi pagi 3. Nah, datang Ramadan. Geser itu jadwal makan. Jam 7 makan pagi, geser jam 4 makan sahur. Jam 1 mundur jam 6. Kalau perlu habis maghrib, salat maghrib. Kalau perlu habis salat tarawih baru makan. Saya kadang-kadang begitu ya. Mungkin ya. Jadi itu terjadi adaptasi perut ya. Jadi terjadi lapar 13-14 jam. Lalu orang mengatakan tidak pakai itu. Jadi puasa itu bukan lapar 13-14 jam, tidak makan. Lapar, kayaknya tidak lapar lagi sekarang, sudah terakhir itu semangat. Yang awal-awal itu lapar. Itu pun kalau jam 4 makan sahur, jam 12 sudah istirahat dulu, lambung perut. Subhanallah. Disinilah kekuatan tubuh kita. Pada saat itu tidak ada makanan, terjadi detoksifikasi. Nanti juga terjadi peningkatan antibodi kita. Itu luar biasa. Banyak sekali riset-riset tentang puasa. Bagaimana hebatnya itu pada saat orang lapar. Gimana kita dapat tenaga? Hanya pakai. Pas saat lapar ada miliaran energi itu berkumpul membentuk glikogen. Ya, glikogen inilah zat yang keluar memberi tenaga kepada kita. Siapa yang pertama dibakar jadi tenaga, energi, itulah karbohidrat. Selepas karbohidrat, kita punya cadangan lagi. Ada lemak. Selepas lemak, ada protein. Nah ini bagus, makanya orang-orang gemuk itu biasa kalau selesai puasa. Jadi kan puasa diri, dia bicara putar batu, terus masih dikit. Kenapa? Karena banyak terjadi pembakaran lemak. Jadi kalau mau banyak lemak, kurangi makan karbohidrat. Asal tahan jadi. Karena lemak itu keluar terbakar. Nah, ini bagus. Pada saat orang lapar, itu sel-sel itu dia sel-sel tua dia akan keluar. Ya, karena tubuh kita ini banyak sekali sel-sel tua yang bahaya bisa menimbulkan penyakit. Terutama apa? Kuman-kuman yang akan menggerogoti tubuh. Apalagi paling banyak radikal bebas. Ya. Jadi manusia itu musuh kita bukan cuma setan jin, nafsu kita, tapi juga kuman-kuman yang masuk. Nah inilah yang dibersihkan. Sehingga ada satu penemuan ya, dokter Jepang yang mendapat hadiah Nobel. Dia meneliti itu ada sel yang namanya apoptosis yang memakan sel-sel pada saat orang dalam keadaan lapar. Ya. Jadi dia melakukan regenerasi dan sel-sel itu keluar. Sehingga terjadi peremajaan tes. Itu yang kita sebut detoksifikasi, pengeluaran racun dari tubuh kita. Ini orang rajin puasa itu, insya Allah ya, kelihatan awet, segar. Ya. Yang menyebabkan ketentukan tersisa karena terjadi penimbunan banyak sekali sel-sel yang rusak, yang tua. Karena belum keluar, makan lagi. Belum makan, pada saat kita tidak makan di bulan Ramadan, dia ada kesempatan untuk keluar. Dalam bentuk energi, dalam bentuk kotoran ya, karena di tubuh kita tuh ada banyak fungsi-fungsi ekskresi pengeluaran, ada keringat, ada urin, ada feses, ada CO2. Nah, di situ kuman-kuman dan semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada saat kita tidak makan, tidak minum berapa jam itu akan keluar. Itu luar biasa Pak, fungsi detoks pada tubuh kita subhanallah. Belum lagi terjadi pembentukan antibodi, sel-sel darah putih itu meningkat. Nah ini yang saya maksud ini modal kita. Jadi salah satu modal kita hidup yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai hari kita masih tetap sehat. Karena kita diberi ada pabrik obat di dalam tubuh kita. Yang Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna jasmaninya, sempurna rohaninya. Subhanallah. Itu luar biasa. Ya, jasmani kita itu yang bertahan karena ada antibodi. Ini kalau tidak ada ini Pak, wah luar biasa. Kita ini berada di pandemi COVID-19. Pandemi itu virus secara akut respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2 nama kumannya COVID ini, itu tingkat membunuhnya itu kematiannya itu hanya 5%. Tapi kenapa banyak sekali korbannya? Di seluruh dunia sudah kurang lebih sudah 130 juta orang terkena. Tentunya sudah banyak walaupun jutaan juga yang meninggal. Nah yang sehat ini insya Allah jauh lebih banyak karena ada tadi perbuatan antibodi inilah yang melawan. Ini modal kita dalam hidup ini. Kenapa penyakit HIV/AIDS itu ditakuti? Karena kuman HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh yang merupakan modal kita untuk bisa sehat. Itu yang Allah berikan kepada kita. Jadi lawan itu dengan. Maka saya berpikir ketika melawan kuman, maka antibodi itu harus ditingkatkan. Hebatnya bukan cuma makanan, sinar matahari, ya sinar matahari kasar bilang menjemurnya 10. Sebenarnya bukan sinar matahari, ultravioletnya itu. Ultraviolet masuk dalam tubuh dia merangsang vitamin D untuk melawan kuman ini. Jadi kalau tidak sempat berjemur, minum aja vitamin D untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya itu adalah suplemen vitamin D yang bagus, vitamin B, vitamin C. Jadi inilah yang melawan antibodi ini yang ya. Dan ternyata dengan ibadah, masya Allah, ini meningkat daya antibodi kita. Itu meningkat. Itu pada orang puasa itu naik. Maka itu jarang orang sakit pada saat dia puasa. Ya barangkali sakit kalau sudah nanti buka karena itu juga salah makan itu. Sakitnya ya mungkin puasa jadi karena kekenyangan ya. Tapi secara umum ketika kita puasa itu meningkat daya tahan tubuh. Yang aneh, yang hebat, saya baca satu jurnal artikel ada di internet. Ternyata pada orang yang juga banyak bersedekah itu luar biasa Pak. Sedekah ternyata meningkatkan kekebalan tubuhnya. Ada satu penelitian di Amerika, orang-orang yang suka berbagi, memberi, membantu, termasuk ya itulah sedekah zakat kita memberi orang. Itu diperiksa air liurnya. Ternyata air liurnya itu meningkat protein A yang merupakan apa itu? Imunoglobulin A yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kata orang yang suka memberi, jadi saya podcast juga ada sedekah, itu efeknya luar biasa Pak. Yang orang menjadi bahagia. Bahagia itu akan merangsang daerah prefrontal dan meningkatkan hormon-hormon yang bagus. Kasih bahagia itu sebenarnya hormon. Ya, salah satunya Pak endokrin meningkat kalau kita sudah bisa berbagi kepada orang. Kita beri orang kita senang, aduh masya Allah. Nah itu endorfin kita bahagia. Endorfin merangsang sistem pertahanan tubuh meningkat. Sama juga tadi itu air liur yang mengandung protein A, imunoglobulin A meningkat, itu juga membuat orang menjadi. Rupanya pada saat puasa juga begitu, masya Allah. Puasa meningkat juga itu, dibayangkan. Apalagi salat juga. Penelitian Profesor Saleh yang meneliti tentang orang yang suka salat tahajud, ternyata meningkat daya tahan tubuhnya. Kenapa? Karena jam 2 malam sampai jam 4 atau ada di jam 3. Ya, kenapa kalau kita tuh di jam begitu kita merasa senang? Karena muncul naik itu hormon-hormon bahagia. Jadi pada saat dia bangun, dia salat, apa kita rasakan tengah malam bangun jam 2, jam 3? Muncul rasa bahagia dekat dengan Allah. Rupanya itu pengaruh hormon meningkat. Masya Allah. Jadi saya pikir bahwa ternyata bukan cuma iman yang ditingkatkan, apalagi iman juga ditingkatkan untuk kasih naik itu antibodi kita. Jadi luar biasa Pak. Begitu banyak sekali ya. Belum lagi salat juga begitu. Hampir semua ibadah-ibadah dalam agama kita. Sedekah, ya. Nabi katakan, ya itu bersedekahlah kamu untuk mengobati orang sakit. Kenapa bisa? Di mana hubungannya? Dan sedekah itu manfaatnya bukan sama orang saja yang memberi, juga kepada orang yang diberi. Itu tadi. Dan dia jadi beri, dia merasa senang. Dari segi pengaruh hormon meningkat endorfinnya, dia bahagia, maka dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang membuat kita sehat itu kan karena kita punya modal antibodi itu. Itu luar biasanya Pak. Jadi betullah ya, begitu sempurnanya manusia yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi itu tadi ruh, lalu dikasih akal, lalu qalb. Nah, qalb ini memang
sasarannya ini penyakit hati di kalbu ini. Inilah yang kita bersihkan dari semua ibadah-ibadah. Puasa misalnya, ketika Nabi mengatakan puasa Ramadan itu tutahhiruna minaz dzunubi wal ma'asi. Dia membersihkan, mensucikan kamu dari dosa dan maksiat. Zakat juga begitu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka. Untuk apa? Untuk kau bersihkan dan kau sucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan untuk menumbuhkan dan menambah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu bukan cuma dari aspek kesehatan, tapi juga dari segi rezekinya akan terus ditambah oleh Allah, ditambah untuk menumbuhkan itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ada menyebut zakat itu artinya tumbuh bertambah. Tapi kalau saya melihat dari segi kesehatan itu tadi, ya terjadi peningkatan daya tahan tubuh. Ternyata diteliti, maka katanya orang-orang yang suka bersedekah memberi itu diteliti juga dari seorang psikolog di Amerika. Mereka rata-rata lebih panjang umurnya 5 tahun. Jadi kalau mau panjang-panjang untuk 5 tahun, rajin-rajin kita bersedekah di masjid ini, insya Allah. Jadi luar biasa masalah. Puasa juga begitu. Pada saat orang puasa, semua kita punya fungsi-fungsi kimia di dalam tubuh itu normal. Tensi tidak naik ya karena tidak makan. Gula darah jadi normal karena tidak ada makanan. Ya, rematik, asam urat, semua begitu. Ya, karena pada saat orang tidak makan, disitulah muncul kekuatan-kekuatan yang akan memberi balance, memperbaiki fungsi-fungsi bagian tubuh dan juga reaksi-reaksi kita dalam tubuh kita itu menjadi bagus. Yang saya tidak cerita ini, yang rasakan itu adalah orang-orang yang berpuasa, rajin bersedekah, dan orang-orang yang rajin salat, terutama salat lain. Subhanallah. Jadi ini ya, jadi begitu. Ya, saya pikir apa yang Allah perintahkan bagi kita itu tidaklah sia-sia. Pasti ada hal yang diberikan kepada kita. Ya, makanya itu kita bersyukur, ya, karena dengan ibadah yang Allah perintahkan itu akan membuat kita selalu merasa sehat. Saya kira ini dulu ya, karena masih banyak yang bisa kita bahas. Mungkin ada jamaah yang mau bertanya seperti tadi kata Ustaz Ato ya, silakan mungkin Bapak Ibu. Itulah yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Hadirin yang jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Yang mana benar Ustaz? Iya. Makan tepat waktu atau makan kalau lapar? Iya. Ya, kalau ikuti sunnah Nabi sebenarnya begitu. Tepat waktu itu kan sebenarnya kebiasaan kita saja karena dari kecil ya. Karena begini, makan itu seperti alarm karena kebiasaan saja. Kebiasaan kita, kebiasaan itu akan alam bisa karena terbiasa. Ya. Tapi buktinya itu kan bisa berubah Pak. Maaf, tapi kita bilang tadi kebiasaan kita makan. Tapi kan buktinya kalau Ramadan kan berubah itu kebiasaan makan pagi menjadi sahur. Toh juga alhamdulillah tidak ada apa-apa. Maksudnya tetap kita bisa beradaptasi. Tapi kalau kita mau sehat seperti yang Nabi ajarkan, itulah beliau. Ya, kami adalah kaum yang nanti lapar baru makan, ya begitu mau kenyang berhenti makan. Ada yang menyebut katanya ini bukan perkataan Nabi, perkataan orang-orang saleh. Karena mereka memang menghubungkan tingkat makam yang maaf kalau saya sedikit menyinggung tasawuf. Ya, orang yang melakukan riadah perjalanan suluk sampai ke posisi yang paling suci itu memulai dari puasa. Kalau kita baca buku-buku para orang-orang saleh, para wali-wali, itu makamnya kan bertingkat syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nanti situ ada lagi raja, ada lagi pokoknya banyak sekali. Itu yang pertama mereka tempuh apa? Puasa, menaklukkan perut. Bayangkan. Kenapa? Makna al-imsak, menahan diri, itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Karena itu tingkat puasa yang paling rendah. Namanya shaumul awam. Hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Maka itu kata Al-Ghazali, kasih naik itu kelas. Jangan berpuluh tahun puasa kok. Di situ juga terus itu shaumul awam. Kasih naik shaumul khusus. Nah itu dia, menahan diri, panca indera kita tidak melakukan katanya dosa. Itu yang mereka taklukkan dulu nafsu. Karena perut itu Pak, lambang keserakahan. Coba lihat apa saja masuk itu. Dan itu kata imsak bukan cuma menambahkan minum, tapi menahan dari seluruh keinginan-keinginan kita. Karena ini yang paling bahaya keinginan. Orang kan banyak belanja, apalagi bubur, tapi bukan yang di belakangnya.
Kalau pemol apalagi diskon, termasuk saya. Kalau diskon itu 70 tambah 20% baru saya beli itu sepatu. Kenapa beli sepatu? Kan diskon dia jadi itu sepatu. Itu semua sepatu itu sepatu diskon. Mohon maaf saya bukan rahasia ini. Rugi beli kalau mal, tanya tuh, kapan diskon ini? Nanti 3 bulan, ya nanti 3 bulan saya datang ya. Tidak tunggu diskonnya. Yang merusak itu orang karena faktor keinginan, bukan kebutuhan. Ada emak-emak, bukan emak di belakangnya. Ada di 5 tasnya, 10 sepatunya, jalan-jalan sama sekali. Pak, ini cantik tas Pak di. Maka itu, bapak-bapak kalau di sama ibu, ke mall, kasih masuk tangannya di kantong, tak. Apa itu kalau keluar tangannya menunjuk-nunjuk, Pak. Keinginan, ini yang merusak. Maka itu yang ditaklukkan oleh puasa itu keinginan. Di mana itu? Di nafsu perut. Konon katanya nafsu perut itu paling bahaya, Pak. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi nafsu di bawah perut. Pasti bapak-bapak sudah tahu. Apa yang rusak? Nafsu di atas perut. Apa itu hati? Enggak ada hadis Nabi belum mengatakan ini. Siapa yang menjaminkan saya bisa menaklukkan apa itu? Nafsu di antara 2 selangkannya dan di antara 2 perutnya, saya jamin dia masuk surga. Pasti bapak ibu tahu tuh, di antara 2 selangkan dan di antara 2 perut hati dengan di bawah. Jadi ini sumber kesalahan itu kan dari perut. Coba kenapa beda itu? Para koruptor itu orang-orang hebat. Tidak ada tuh kurus kayak kita. Orang pintar, orang punya jabatan, banyak tunjangan, kehormatan. Kok ada korupsi? Apa sih tidak cukup bagi dia? Coba tanya berapa gajinya. Tapi kenapa? Iya, nafsu keinginan, ingin. Itu Pak yang merusak, katanya itu. Jadi memang menaklukkan puasa itu sasarannya sebenarnya itu memang menaklukkan keinginan. Keinginan yang banyak merusak itu. Terlalu banyak keinginan. Itu tadi rumusnya tadi itu, orang stres kan terlalu banyak keinginannya, baru tidak ada kemampuannya. Mohon maaf Pak, saya kira begitu. Terima kasih. Ya selain mungkin ada emak-emak di belakang dia, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, kenapa berbeda paunya puasa dengan puasa, Pak? Iya. Kedua, bagaimana seorang ibu yang meninggal tapi bisa hidup baik? Oh iya. Kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak. Oh, ini memang barangkali maksudnya begini Pak. Tetap mulut kita tuh berbau, karena mulut itu terbuka. Walaupun sebenarnya air liur itu bersifat desinfektan namanya. Apa itu? Dia membunuh kuman. Jadi kuman ketika mulai masuk di mulut itu dibunuh oleh air liur. Nah, cuma karena ada katanya kandungan sulfur di daerah mulut kita dari liur, itu yang biasa bau. Tapi baunya itu karena ada kontaminasi dari udara luar yang membawa kuman. Itu yang makanya kalau kita sikat gigi, ya apalagi sikat gigi yang ada anunya kan bisa membunuh kuman. Nah kemungkinan maksudnya, mohon maaf Pak, ya mungkin tidak bau itu kalau awal-awal sampai pagi, tapi tetap kalau sudah siang itu akan pasti juga ada bau mulutnya. Makanya bagusnya itu karena kita salat, ya ketika kita berwudu itu bau mulut kita itu hilang. Bahkan kalau saya tidak salah, Nabi itu banyak-banyak juga bersiwak di bulan Ramadan. Dalam fikih dikatakan bahwa makruh hukumnya itu sikat gigi setelah duhur. Katanya di bawah duhur itu boleh. Tapi ada juga yang mengatakan tidak apa-apa kita bersiwak atau sikat gigi untuk menghindari itu bau mulut. Tapi kalau juga tidak, itu disebut dalam hadis Allah sangat merindukan bau mulut orang berpuasa. Ya. Tapi tetap ada Pak. Cuma kan mungkin itu ada yang bersifat personal, ada juga memang yang menjaga. Dan itu tidak apa-apa kita bersiwak kalau memang misalnya mengganggu kita punya komunikasi dengan orang. Tapi sekarang ini orang biar tidak sikat gigi satu orang tidak tercium, kita selalu jadi pakai masker. Kita tuh yang cium. Makanya jangan pakai itu masker 3 hari nanti pingsan di hari kedua. Yang kedua Pak, biasa memang terjadi seperti itu Pak, yang meninggal. Dan itu tidak apa-apa. Ada istilah itu eutanasi dalam bidang kedokteran. Eutanasi itu kematian yang diminta. Contohnya begini,
Ada orang sudah tersiksa dengan penyakitnya, lama berobat tidak sembuh-sembuh. Sekarat dijual, langsung dia bilang begini, Pak dokter, suntik mati, biar saya mati. Itu eutanasi namanya itu. Ya seorang dilempar begitu. Ya sudah 1 bulan lebih antara mati dan hidup. Dibilang mati, masih berdetak jantungnya dengan bantuan alat-alat itu, pernapasan segala macam. Ya, dibilang hidup, tidak bergerak. Nah, di situ ada orang putus asa. Dia minta, apalagi kalau misalnya dia mau bayar rumah sakit mahal, itulah dia minta. Begitu cabut itu semua langsung mati. Sebenarnya itu adalah eutanasi, namanya ya, membunuh dengan sengaja. Itu di luar negeri itu banyak seperti itu. Dan memang yang minta mati itu ya pasiennya, karena dia sudah merasa tersiksa. Ya, biaya besar, tidak sembuh-sembuh. Sama juga dengan itu mati otak. Ada pernah dulu artis itu jatuh langsung terjadi ini. Mati otak itu ya diam saja begini, tapi jantungnya masih berdetak. Tapi otak sudah mati, apa gunanya juga misalnya. Balik di rumah sakit besar, begitu dicabut semua mati. Sebenarnya itu juga adalah eutanasi. Nah, kasus pada ibu dengan anak bisa juga terjadi. Misalnya ada seorang ibu hamil, dalam kehamilannya itu tiba-tiba dia diagnosa penyakit ginjal atau ada penyakit jantung. Berpusat semua. Ini kalau terus dia bertahan dengan kehamilannya, mengedang, bisa-bisa nanti dia mati. Atau aduh ini kasihan, ya. Dalam taksiran dokter ini tidak akan bisa bertahan ini. Atau salah satunya. Nah, jadi bagaimana menyelamatkan? Nah, ditanya suaminya, kamu mau istrimu selamat atau anak? Kalau istrimu selamat, ya maka dilakukan aborsi, kasih keluar itu anak dan tidak sampai waktunya, ya, sehingga ini istrinya bisa diselamatkan. Tapi ada juga tidak, ya, mungkin meninggal anaknya selamat. Nah kalau seperti itu Pak, ya tidak apa-apa, artinya ya alhamdulillah. Mungkin ada banyak begitu Pak meninggal mamanya. Nah inilah yang terjadi kasus angka kematian ibu yang banyak ya. Itu karena apa? Yang pertama ya ini dia kawin muda. Itu banyak sekali penelitiannya. Kawin muda, bayangkan Pak. Saya ingat dulu ada teman saya waktu SD, kelas 2 masih dia menikah. Kelas 6 sudah hamil. Itu kan dipaksa dia secara anatomi fisiologis, organ reproduksinya, ya tiba-tiba dipaksa itu hamil, hampir mati, dan itu banyak sekali meninggal. Maka itu sebabnya walaupun dalam hukum fikih bahwa wanita itu sudah bisa dinikahi setelah dia haid menarhe haid pertama, ya, ada 9 tahun 10 tahun, tapi dari segi ilmu kedokteran dia belum siap baik secara fisiologis anatomi maupun secara mental. Inilah yang pemerintah dahulukan supaya jangan dilakukan perkawinan ya masih anak-anak, kasihan gitu ya. Dia masih mau main kain, main background, main calon. Saya depan dia sini kok, itu wani cepat mau dikasih kawin. Kasihan ya. Dan mohon maaf ya ibu-ibu, itu penelitian-penelitian itu menunjukkan ya seorang ibu yang melahirkan lebih dari 4 kali dia berisiko kena si cervix. Si apa itu mulut rahim atau rahim. Jadi kalau lebih dari 4 kali, nah bapak-bapak jangan menuntut lagi. Hamil lagi-lagi bu, masih belum ada berapa lagi-lagi kasihan. Ya. Kenapa? Karena itu risiko ya. Ini namanya risiko predisposisi pada ibu yang melahirkan lebih dari 4 kali. Itu risiko kena cervix. Walaupun sekarang kita sudah bisa juga cegah dengan vaksin cervix. Karena salah satu penyebab kanker cervix itu adalah human papillomavirus. Jadi virus ini yang dilawan. Tapi angka yang menunjukkan pada ibu yang meninggal itu bisa karena risiko ya mungkin 5 anak-anaknya. Jadi itu harus diselamatkan ya. Ya seperti itu Pak ya. Terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu dok, kalau Iya. mau dioperasi harus puasa dulu. Oh iya. Sadar juga. Iya. Itu yang kita katakan tadi bahwa kunci dari persegerakan puasa dan niat. Iya. Kami sudah buktikan juga. Apabila kami tidak berniat bagus, tidak ikhlas, Iya. kita lemas. Iya betul. Interval waktunya 12 jam. Mulai jam 1 jam 2 itu sudah lemas. Iya betul ya. Bagaimana tentang itu? Iya memang. Iya. Hati itu adalah sumber dari segala pemikiran-pemikiran. Iya betul Pak. Interaksi antara hati dengan otak bagaimana itu? Oh iya. Makasih Pak. Ya ini menarik memang. Kenapa dokter biasa
suruh puasa biasa ya. Pertama kalau mau periksa, termasuk periksa itu laboratorium periksa enggak? Iya. Habis tensi dulu. Iya betul Pak. Kalau tensi, karena begini, dalam operasi itu ada dua macam bius. Ada namanya general anestesi, ada lokal anestesi. Kalau lokal anestesi misalnya ada tumor, suntik, lido atau kemudian di ini ada tidak tidur yang karena di sekitar itu. Ada juga namanya anestesi lumbal, daerah punggung. Misalnya ada ibu yang mau seksio atau bapak-bapak yang mau prostat. Jadi dia operasi sambil bicara sama dokternya karena separuh dari pusat turun ke bawah itu mati rasa. Karena disuntikan di daerah punggung namanya lumbal. Jadi langsung dimatikan itu seluruh turun ke bawah. Ya, kadang-kadang itu juga tidak perlu puasa. Nah yang puasa itu memang yang general anestesi yang dikasih tidur. Jadi tensi harus bagus, tidak boleh tinggi, kemudian perut harus kosong. Kenapa perut kosong? Apalagi kalau berhubungan dengan operasi-operasi di bagian ini, laparotomi bagian perut. Ya, itu penting supaya nanti tidak menyulitkan dokter dalam hal ketika dia membuka perut itu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pemeriksaan lab dia makan, itu beda itu Pak dengan puasa. Yang paling bagus Bapak Ibu kalau mau periksa lab itu supaya begini puasa. Ya, bulan puasa misalnya. Bulan puasa itu kalau kita puasa normal itu 92 gram persen. Kalau orang puasa, kapan naik gula puasa 102 itu sudah masuk penyakit gula. Kalau tidak puasa itu normal 120. Disebut orang penyakit gula kalau di atas 200. Itu kalau tidak puasa. Bagaimana kalau gulanya 140, 160? Itu namanya prediabetik. Ini yang kita jaga. Jangan dikasih naik melewati 200. Jadi apa nih? Kita jaga. Atau demi makanan tak, aktivitas tak, stres tak. Apalagi orang yang punya keturunan penyakit gula. Itu dijaga, namanya prediabetik. Sama juga tensi itu 120 bagus. Kapan sudah mulai 140 ke atas, mulailah masuk hipertensi ringan. Nah 160 hipertensi sedang, di atas 180 hipertensi berat. 180 hati-hati kalau kita menyimpan penyakit begini. Karena ada biasa penyakit itu tidak kelihatan orang ini. Nanti di tensi 140 biasa-biasa, itu yang bahaya. Bahaya itu karena makanya itu ada pengentar-pengentar itu penyakit-penyakit berat. Stroke, sebelum orang kena stroke ada namanya transient ischemic attack. Sementara dulu tidak ngantuk, tidak apa, tiba-tiba hilang kesadaran saja kayak mau jatuh begini. Itu sudah masuk transient ischemic attack, dia namanya. Itu nanti akan lari ke stroke. Jadi kalau sudah begitu apa lakukan? Periksa tensi, periksa jantung, mulailah rutin. Apalagi kalau ada hipertensi, patuh. Kemarin saya ceramah di Masjid Alauddin itu ada teman dosen. 212 tensi kena stroke ringan. Jadi kalau sudah mulai ada bilang, kenapa tiba-tiba tidak bisa naik? Stroke ringan itu Pak. Jangkit cepat ke rumah sakit. Karena setiap detik ada sel-sel mati. Dalam hitungan jam terjadi kelumpuhan. Dalam hitungan hari lumpuh separuh. Tapi kalau pada saat mulai muncul itu mulai kayak pelok. Kenapa itu Bapak? Itu sudah stroke. Kenapa tangan? Bawa cepat, tinggal berjam-jam, besok sudah lumpuh separuh badan. Kalau cepat, insya Allah bisa masuk stroke ringan. Ya, sama tensi juga begitu. Tiba-tiba ada yang kena tensi naik. Untuk kena stroke, ada yang biasa langsung sudden death. Kenapa tiba-tiba dia mati? Dia dari sudden death itu dia itu apa? Silent killer, pembunuh yang diam-diam. Jadi dia diam itu. Kalau mulai merah sakit sini ya, kemarin ada teman tanya, kenapa istriku bisa sakit dadanya? Hati-hati. Darah sebelah kiri berada tusuk-tusuk itu hati-hati bisa masuk ke impan miokard. Ini kalau dianukan ini dibiarkan, apalagi kalau kolesterol tinggi masuk ke jantung koroner, itu biasa tiba-tiba lagi tiba-tiba dia senang atau apa langsung mati. Ada juga yang lagi marah kena stroke. Jadi hati-hati bapak-bapak kalau mau marah sama istri tak. Kalau ada hipertensi tak tahan marah. Betul, ada pernah habis ceramah tiba-tiba ada orang datang, waduh dok, betul, saya kena stroke ini gara-gara saya marah sama istri. Kenapa tuh marah sama istri apa? Menyesal tuh marah. Jadi saya tidak ingatkan hidup saya. Kalau ada hipertensi tak mau marah, tanda-tanda dulu perasaan. Bagus normal hipertensi tak marah-marah. Apalagi kalau ada kolesterol,
Kolesterol itu normal 200, kolesterol di atas 200. Ada juga korelasi juga begini. Tensinya rendah, padahal kolesterolnya tinggi, bisa. Ini yang bahaya. Jadi banyak penyakit itu tersembunyi. Itu tiba-tiba ada orang sadar mati mendadak, ada tiba-tiba naik. Ada kasus juga begitu, tiba-tiba dia tegang, naik tensinya. Nah, itu pernah saya ajarkan mahasiswa saya. Kalau tiba-tiba ada orang tegang, dia ada misalnya tidak ada tempat obat atau apa, langsung tusuk itu tusuk jari-jari, keluar darah, turun itu tensi cepat. Karena kalau tidak, karena begini, pada saat jadi stroke itu ada dua, ada hemorrhagic stroke dan ada non hemorrhagic stroke. Ada biasa orang pagi-pagi masuk di kamar mandi tiba-tiba dia jatuh, itu stroke. Biasanya orang-orang begini tensinya bagus, jangan selalu bilang stroke itu orang tinggi tensi, tidak. Tensi normal bisa kena. Ada yang bilang tidak, itu bisa mancing itu ada di kamar mandi. Ada teman dokter, suaminya dokter gigi meninggal, kasihnya jatuh, padahal umurnya belum sampai 50 waktu itu. Masuk kena selang stroke di kamar mandi. Jadi tensi rendah juga itu biasa juga bisa orang kena stroke. Yang sering banyak itu yang hemorragik pendarahan. Naik tensi sampai di kepala, di otak itu ada namanya surplus ilisi. Di situ pusat-pusat darah, pembuluh darah yang banyak. Pada saat naik terjadi ruptur pembuluh darah. Kenapa bisa ruptur? Impak namanya. Karena di pembuluh darah itu Pak menebal. Akibat apa? Kolesterol yang menebal akibat berpuluh tahun kita makan, maka itu biasa ada orang dipasangi cincin. Ya, kenapa? Karena pembuluh darah kita ibaratkan itu selang, tebal gitu dindingnya, sehingga pada waktu mau lewat darah lambat gitu. Nah inilah yang biasanya sampai dipasang cincin. Dan pasang cincin itu Pak tidak murah Pak, lebih mahal daripada cincin kami. Bayangkan satu cincin itu lebih 45 juta. Untuk kalau ada BPJS ya sekarang sudah bisa ditanggung, tapi nauzubillah min dzalik. Jadi jalan pembuluh darah ada yang membeku, emboli. Itulah kalau tiba-tiba ketemu dengan daerah yang banyak itu dinding yang tebal tersumbat, tidak bisa jalan. Sementara darah jalan terus jalan. Apa terjadi? Pasti ruptur, pecah. Sampai di otak pecah, keluar darah. Maka keluar darah terjadi penekanan intrakranial kepala. Dia tekan itu saraf, lu bisa berarti. Dan itu mengembalikannya Pak luar biasa. Susah. Apalagi kalau sudah kena stroke kedua. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi mungkin tidak ada salahnya kita medical check. Saya anjurkan teman saya kemarin, suruh cek itu cerita, jangan dibiarkan. Biasa sakitnya, itu yang bahaya. Apa bedanya sakit dada jantung biasa dengan jantung? Kalau di kanan, ya kemungkinan itu namanya mialgia karena banyak tekanan yang motor, tekan begini atau angkat barang, angkat begini, biasa sakit. Gampang menilainya. Kalau kita habis kerja sakit daratan, insya Allah itu cuma otot, terjadi stres otot. Tapi kalau dia biar itu itu sudah mengarah ke jantung. Cepat periksa EKG atau lakukan echo komputer. Jadi itu gunanya Pak. Pak kayak apa itu kayak pipet, jus dikasih masuk itu. Karena begini kan, bayangkan itu kayak pembuluh darah itu. Jadi istilah spiral atau apakah? Tidak, itu bentuknya dikasih masuk supaya kan begini, kita bayangkan itu selang yang tebal. Pastikan kan tidak mulus, jadi kasih masuk itu cincin supaya darah lolos itu. Ada teman saya dokter pasang cincin, sudah 4 cincin yang kasih. Dia jalan sampai sekarang dia tidak mau makan daging, jadi saya tidak makan. Sudah 4 cincinnya, tambah 1 cincin kawinnya jadi 5. Nauzubillah min dzalik. Mengenai istilah mati mendadak. Oh iya. Dari segi takdir kan tidak ada mati mendadak. Iya. Dari segi kenyataannya ada mati mendadak. Iya. Dari segi yang lain, sebetulnya kita suka itu mati yang tidak merepotkan orang lain. Nah, jadi bagaimana menurut Pak? Ya, saya kira memang begini Pak. Jadi kematian itu kan memang takdir yang Allah sudah catat, tidak akan bergeser. Jadi yang berubah itu umur sebenarnya. Kalau mati tidak, kematian, ajal itu ditetapkan. Tapi ada orang umurnya bisa panjang, bisa pendek. Tapi kalau sudah sampai di umur yang ditetapkan, namanya umur mu'allaq. Umur mu'allaq ini yang sementara. Setiap kita ini punya 2 umur.
Kalau kita berdoa, Allah terima doa kita, dipanjangkan umur kita. Kita bersedekah, sedekah kita terima, dipanjangkan umur. Kita silaturahmi, panjang umur. Sebaliknya berbuat maksiat bisa umur muberan, yang mu'alak. Nah, umur muberan inilah yang tetap. Itu dan tapi kan jalannya Pak macam-macam Pak. Itu termasuk ada jalannya mati mendadak, sudden death. Salah satu penyakit itu tadi karena penyakit jantung koroner. Jadi tiba-tiba dia terhenti. Ini yang kita katakan silent killer. Dia itu pembunuh yang diam. Jadi kalau ada orang bilang, tidak ada yang kurasa, tidak. Justru itu yang kalau kita masih dikasih peringatan, kita kan naik intensitas. Itu bagus. Hati-hati bro. Sama itu kan mati dengan tidur itu kan berdekatan sekali. Sebelum kita tidur ada namanya ngantuk. Bayangkan Pak, kalau tidak ada ngantuk, banyak orang kecelakaan di jalan langsung jadi tidur. Sama juga mati, ada namanya sakaratul maut, ditutup dia dulu. Nah, kematian itu ya namanya Allah yang tahu. Tetapi dalam pandang kedokteran kita bisa melihat ini tanda-tanda kematian. Dalam pandangan orang-orang suci ada tanda-tanda kematian itu kelihatan katanya. Ya, saya tidak tahu artinya itu penjelasannya. Tapi kami dokter itu hanya menilai apa? Karena kematian yang pertama itu Pak, kematian jantung. Jantung kalau tidak berdetak 45 menit mati terus. Maka itu cepat orang dilakukan resusitasi kardiopulmoner, pompa jantung supaya berdetak. Kematian kedua mati otak. Mati otak ini yang mati otaknya tidak berpikir, diam, tapi jantungnya berdetak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, kalau jantung masuk berhenti cepat. Ya, jadi tergantung situ. Kematian mendadak bahasa sudden death itu tadi silent killer pasti ada penyebabnya. Penyebab yang paling banyak itu tadi mungkin dia ada riwayat penyakit jantung koroner. Pada saat dia bergerak aktivitas darah pompa yang bagus, tiba-tiba dia berada di pembuluh darah yang menyumbat karena adanya plek-plek atau kolesterol di dinding darah. Dia sementara darah mengalir terus pecah, terlambat ditolong, mati. Itu artinya Pak. Jadi itu istilahnya mati mendadak itu. Tadi adanya kami Pak yang kalbun Pak ini. Sentralnya itu hati. Iya. Yang berinteraksi dengan otak. Iya betul ya. Nah itu ada sifat adalah kelakuan kita. Iya. Menjadi sifat. Ketika hati tidak connect dengan otak itu kan biasa membuat Iya. kita stower. Iya betul. Jadi memang katanya apa itu hati itulah yang berpikir. Dalam arti ketika kita diam ngomong itu hati kita yang ngomong. Otak itu hanya memberi respon, tapi orang kan biar tidak sadar otaknya. Ada kan orang namanya mati suri, itu dia bisa bicara dengan hatinya. Jadi katanya yang ngomong itu adalah hati kita, qalbun. Walaupun memang kalbun itu kan ada tingkatannya Pak, ada as-sadr, ada al-qalb. Kalbunnya inilah yang selalu kita pelihara yang banyak disebut dalam Al-Quran. Misalnya fi qulubihim maradun, dalam diri manusia itu ada penyakit. Ada juga disebut kalbunnya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak lagi membawa manfaat kecuali mereka datang dengan hati qalbun salim. Berarti ada juga hati yang bersih. Ana bisikir tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenteram. Jadi dalam makna kalbun itu jadi disebut sumyal kalbun litakallubi. Kalbun itu berubah-ubah. Ini yang susah ini kita ini. Bulan ini, hari ini insya Allah kalbun kita baik karena kita berada di kondisi yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik, situasi yang baik. Tapi keluar bisa terbalik kita. Maka itu ada doanya Nabi ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan kalbu. Kalau bukan Allah yang pelihara kalbu, tak baru mati kita ini tersesat terus lagi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika, ya Allah tetapkan hatiku dalam agama wa ala ta'atika. Lalu ada lagi doa yang mungkin sering kita dengar, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Berarti fungsi otak dan fungsi hati. Ya, karena yang berpikir otak tapi yang merasakan istirra, meresepsi perasaan-perasaan itu adalah di kalbu. Jadi ini yang sebenarnya kita harus selalu pelihara. Maka sasaran semua ibadah itu adalah mensucikan kalbu. Namanya tazkiyatul nafs dan tazkiyatul qalb. Ini yang tiap hari ini kita bersihkan dengan ibadah-ibadah. Karena kita ini ya hari ini baik, besok lagi buruk, bulan hilang. Jadi kata Nabi,
manusia yang paling baik itu bukan yang tidak ada dosanya, tapi ketika dia berdosa, dia cepat mengisi dosa dia perbuatan baik, dibersihkan lagi. Jadi saya melihat bahwa semua perintah-perintah agama itu sebenarnya ada di situ tazkiyatul qalb. Salat misalnya, kalau kita salat juga waktu berikut itu menghapus dosa antara salat subuh, ya, duhur. Kita salat ada sholat aja 10, insya Allah dihapus dosanya antara subuh dan duhur. Jumat ada dosa kita, maka dihapus oleh salat Jumat itu. 1 tahun puasa itu tentara itu puasa dosa yang banyak 1 tahun dihapus oleh Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Lalu apa? Mensucikan jiwa kita ada zakat fitrah. Jadi luar biasa Pak. Ya, ini yang memang pekerja berat ini, masya Allah. Ya, karena kita ini sering lalai. Di balik kalbu ada namanya fuad. Fuad itu itulah ada menyebut kata hati. Ini yang tidak pernah bohong ini. Inilah yang menyadarkan kita selalu. Di balik lagi itu ada namanya lub. Wah, sudah dalam lagi. Jadi kerja kita sebenarnya mengurus kalbu. Nah, ini jadi luar biasa. Allah selalu mengingatkan kita dengan ada ibadah-ibadah. Kenapa? Karena kita ini ingin kembali kepadanya, karena kita lahir dalam keadaan suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci, husnul khatimah. Jadi kita mau seperti ayat ini. Saya kira di situ Pak, sambungannya dengan kalbu. Bertanya tentang orang yang diabetes. Yang diabetes kita tahu kan yang diabetes itu disebut orang yang kelebihan gula darah. Jadi kalau kelebihan gula darah yang kita tahu karena dia kelebihan gula darah seharusnya dia kuat, dia punya cukup energi. Tapi faktanya orang-orang diabetes tidak sedikit yang tidak kuat. Tidak kuat dan mau makan terus. Harusnya dia sudah punya banyak gula, tapi kayak dia lapar terus dok. Bagaimana sebenarnya? Makanya itu dia itu manis sekali orangnya. Jadi kalau ibu ada yang penyakit gula ya manis. Tidak, sebenarnya begini. Jadi masalah di penyakit diabetes itu ada di pankreas. Ya, ada juga ada yang kena gula. Orang hamil ada kena gula, muncul pada saat dia hamil. Kenapa? Karena ada masalah di pankreas itu pada saat orang makan, turun itu makanan dari lambung ke usus, duodenum, keluar itu pankreas insulin. Insulin ini hormon yang mengatur gula darah. Memang kekuatan kita itu awalnya berasal dari yang manis-manis. Itu yang disebut itu tadi glikogen. Jadi ketika glikogen itu membentuk, ya, makanya pada puasa berapa yang kasih cepat pulih, itu kan makan yang manis-manis. Karena manis itu yang cepat mengembalikan tenaga kita. Nah, jangan berpikir kalau cuma itu istilahnya tadi gula itu begini. Peranan gula glukosa itu, jadi gula itu ada banyak dalam tubuh kita, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Gula fruktosa itu biasa banyak di buah-buah. Glukosa ini yang bikin masalah ini, yang kerutnya ini, diabetes ini. Karena pada saat insulin keluar, dia tidak bisa mengatur gula darah itu, sehingga gula darah itu kebablasan, dia mempengaruhi darah beserta O2 yang masuk ke. Dan yang kita sebut itu mau makan itu hanya gejala. Jadi tanda orang yang gula itu ada 3 gejala, ya. Namanya ada 3, ada namanya selalu mau makan, selalu mau minum, cepat haus, dan ada tanda dia lemas badannya. Kenapa lemas? Karena sudah keluar banyak gulanya yang tidak berfungsi untuk memberi tenaga. Makanya harus diatur itu gula darahnya. Pada orang gula darah gampang itu dia punya dietnya, makan nasinya sebegini. Tapi bukan diperas-peras baru. Tidak begitu saja. Sekepal, protein setangkup, lemak naik sedikit lemak. Sayur buah banyak-banyak. Ini protein, lemak. Tapi kan penyakit gula itu ada yang memang prediabetes. Itu yang tadi sudah mulai ini hati-hati. Teman-teman adik-adik yang umur 30-an sudah mulai naik gulanya dari 120, belum 200 sudah lari mengarah ke. Ini bisa ditekan. Mulai kurangi makan glukosa. Ya. Bagaimana nasi? Nasi itu memang yang kasih enak nasi itu karena kan gula manis. Itu yang kasih naik. Makanya
dietnya itu dikurangi itu nasi. Mau makan nasi lagi gampang, ganti kentang. Bisa ganti kentang, ganti ubi ungu, jauh lebih bagus. Atau beras jagung. Jagung itu jauh lebih bagus lagi kalau mau kenyang. Ya, gandum juga ya, tapi tetap dikurangi. Nah, jadi semua yang manis itu dikontrol. Nah, sekarang bagaimana minum teh? Selalu kamu ada yang manis, ya, mulai kurangi lah. Kalau perlu ya, tidak usah lah, karena kita masih dapat glukosa di makanan-makanan lain. Memang orang lemas kalau tidak ada gula, makanya juga kalau dia hipoglikemik, lemas juga, itu tidak bahaya juga pada penderita diabetes. Kalau tiba-tiba turun, itu jauh lebih turun daripada ketimbang naik sampai 400, 500, daripada dia turun di bawah 100 itu jauh lebih bahaya. Ya, jadi itu yang membuat orang menjadi lemas karena gulanya kebablasan gula tidak bisa dikontrol oleh insulin, maka dia menjadi lemas. Itu juga akan mempengaruhi sel-sel, ya, sehingga gula itu menggerogoti. Dan jeleknya itu memang ya, kalau gula disalib, itu komplikasinya kemana-mana, ya, merusak jaringan, mata terjadi apa? Pankreas itu fungsinya seperti apa? Apakah karena faktor gulanya? Pankreas itu fungsinya apa? Mengeluarkan. Ya. Kalau penyempitan sudah bisa tidak bisa lagi. Iya, di sini jadi memang ada orang gula itu pankreasnya bermasalah. Karena dia yang mengeluarkan insulin. Insulin ini sebenarnya mengatur perjalanan gula supaya bagus. Dia difungsikan sebagai penghasil tenaga. Tapi karena dia terjadi insulin yang tidak bagus ketika dia bersama gula, dia pengaruh itu tidak lagi memberi pengaruh yang baik terhadap glukosa darah kita. Itulah yang menyebabkan orang terjadi imbalans, dia punya gula darah. Jadi itu yang membuat dia muncullah reaksi lemas apa segala macam. Biasa terjadi penyempitan, jadi itu merangsang membuka penyempitan. Tidak Pak, pankreas itu kalau kita lihat organnya, dia memang bukan kayak pembuluh darah dan jadi ada juga karena kerusakan pankreas sehingga insulinnya bermasalah. Itulah yang dibantu dengan insulin suntik yang sudah tergantung kepada insulin seperti dia makan. Iya. Iya. Istilah kebahan. Saya pernah ada kita datang pernah saya lihat bahwa penyakit asam urat itu katanya tidak menyebabkan kematian. Iya. Iya. Sebenarnya itu bisa benar bisa tidak. Artinya semua penyakit bisa membawa kematian. Memang yang sering membawa kematian itu sering dikaitkan dengan stroke, kanker, gula. Kalau rematik ya itu juga sebenarnya dia gangguan di persendian. Nah, tidak semua orang asam uratnya tinggi itu ya tidak semua orang rematik itu tinggi asam urat. Tidak semua. Ya, tapi kalau dia asam uratnya tinggi itu biasanya ada gangguan di persendian, bisa terjadi bengkak, bisa terjadi kaku. Nah, yang kita waspadai memang itu pada artritis reumatoid itu makanan-makanan juga Pak, makanan, terutama makanan-makanan yang mengandung purin. Makanan purin itu misalnya ikan, ada ikannya, ada teman saya dokter di Maluku bertugas, dia tuh karena suka makan ikan proteinnya terlalu banyak, akhirnya membentuk batu purin di ginjal, hanya dioperasi. Tapi purin juga bisa mempengaruhi itu asam urat naik. Makanan-makanan seperti jeroan, kacang-kacangan, apalagi sayur, ada juga sayur, ya sayur, terutama yang kacang-kacangan itu, ya kangkung bisa. Ya. Lalu kurang gerak, ya. Jadi biasanya orang tua itu justru kita harus banyak bergerak, kayak di masjid ini bagus jalan kaki, kalau perlu jangan pakai sendal nanti sampai di masjid cuci kaki. Karena itu telapak kaki kita itu sangat bagus sekali merangsang semua bagian tubuh kita. Dalam ilmu kedokteran Cina, bahwa telapak kaki itu dianggap jantungnya tubuh manusia. Artinya bagian dari telapak kaki itu kalau ada kita tekan sakit, berarti ada bagian organ dalam tubuh kita itu di dalam ada yang bermasalah. Itu hebatnya itu akupunktur. Jadi termasuk itu Pak, yang menyebabkan banyak ada yang meninggal karena itu berhubungan persendian Pak ya, misalnya kayak gout itu yang menonjol, ada benjolan kakinya, atau sudah masuk ke kanker tulang.
osteosarkoma ya, misalnya keropos. Pada ibu-ibu yang hati-hati itu adalah pengeroposan, osteoartritis. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kekurangan kalsium. Wanita pada saat dia masih usia subur itu produksi kalsium cukup bagus. Nah, pada saat dia sudah mulai menopause, kalsium sudah menurun, makanya itu perlu dibantu. Makanya itu ada namanya susu kalsium. Tapi kalau mau minum susu kalsium, perhatikan yang pertama, susunya jangan disimpan langsung di air yang mendidih yang panas. Dan dia hangat dulu, karena dia bisa nanti merusak, mengurangi fungsi kalsium. Yang kedua, kalau sudah diminum itu, minum lagi air putih 1 gelas. Kenapa? Karena ini nanti bagian yang tidak terserap itu nanti akan mengendap di ginjal. Jadi ginjal itulah kita minum air supaya bagus pengeluaran kita. Nah, kenapa Allah menciptakan 2 ginjal? Karena tubuh kita ini kan selalu mengeluarkan racun. Jadi kalau ginjal tidak bisa lagi berfungsi untuk filter, ya karena dia filter itu darah, karena darah yang membawa semua yang zat-zat toksik. Nah, disitulah ginjal dia saring, dia protek. Nah, jadi kalau kita malas minum, nah itu biasa terjadi batu ginjal. Salah satu penyebabnya juga purin seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu ya memang kalsiumnya harus cukup. Nah itu makanya mau mampir biasa kita lihat kalau ada orang tua segini menunjuk ke sebelah anaknya itu pengeroposan. Yang paling parah kita bayangkan tulang itu keropos gini. Ada yang sampai patah 2 tulang, patah tulang kayak begini. Iya silakan Pak. Itu hubungannya dengan ilmu terapi sekarang, Dok. Kan banyak sekarang berkembang. Iya. Jadi terapi itu mendeteksi itu kita benar-benar atau penyembuhannya. Iya. Terapi ya artinya semua terapi itu pada dekatnya bagus. Ya. Cuma kalau kita di dunia kedokteran kita melihat dari unsur kerja tubuh. Karena kalau dia batuk, kenapa itu batuknya, apa penyebabnya, bagaimana anunya. Jadi kita selalu karena kalau terapi di luar kedokteran ada juga bagus, tapi itu biasanya orang berdasarkan pengalaman saja. Karena pengalaman biasa mengajarkan kepada kita. Cuma biasa saya begini, mohon maaf, saya kan biasa ke apotek beli obat. Ada orang biasa datang di apotek, nanya gitu pegawainya. Jadi, demam tak begini, kak batuk begini. Oh ya ini obatnya. Itu bahaya, hati-hati ya. Apoteker fungsinya memberi obat. Dokter meresepkan obat. Dokter kasih resep obat. Apoteker lihat kasih obat. Nah orang datang di situ, kenapa kita sakit kepala, sakit perut, sakit oh obat ini mau saja kita beli. Itu bahaya itu Pak. Batuk saja misalnya. Orang kalau batuk itu ya kalau kita dokter banyak sekali pertanyaan tak. Sudah berapa lama batuk? Ada lendir, kering, ada darah, batuk sakit tenggorokan, sesakit. Ini tidak. Nah tanya orang ini, karena ya tidak salah juga karena pengalamannya itu pegawainya. Dia masih penting kalau dia asisten apoteker cukup bagus. Tapi kalau pegawai biasa hanya pengalaman menjual obat dia melayani orang, oh ini kita minum. Itu hati-hati juga walaupun ya mungkin dia tidak berbahaya. Tapi kan kadang-kadang ada obat batuk di situ mungkin ada pengencernya, ada rasa sedatifnya, ada epinefrin. Epinefrin itu biasa ada orang batuk sesak, maka ada obat batuk, ya mungkin dikasih bronchodilator, lalu ada epinefrin untuk melegakan napas. Kalau ini ketika seperti tidak mengerti, nanti muncul gejala apa? Efek samping. Ini bahaya. Demam datang dengan demam. Karena penyakit itu Pak ada 2 macam. Ada penyakit diobati karena simptom gejala. Ada karena kausa penyebab. Demam itu simptom. Banyak demam, tapi penyebabnya beda. Kalau dia capek, panas kepalanya, minum obat berhenti demam. Ini demam 3 hari minum obat tidak terus demamnya. Apa penyebab? Oh ternyata dia kena tipes abdominalis atau kena demam berdarah. Jadi perlu memang apa kita hati-hati. Jadi tidak apa-apa bertanya atau segala macam, ya. Tapi itu jangan beli sembarang obat. Dalam arti ya, kalau sudah terbiasa nanti misalnya kalau sakit kepala saya makan Antagin, oke lah. Tapi kalau ada orang datang sakit kepala kasih Antagin. Padahal orang ini sakit mah. Efek sapi Antagin meningkatkan asam lambung. Semua kepalanya muncul banyak. Tidak. Dan obat itu prinsipnya apa? Obat itu racun. Itu definisi singkat. Obat itu racun. Kenapa disebut racun? Orang farmakolog bilang racun dia membunuh kalau dia tepat sasaran sakit. Tapi kalau tidak, balik dia menyerang kita muncul gejala lain. Itu namanya efek
efek samping. Nah ini yang harus kita hati-hati. Iya, saya kira itu Pak. Yang sudah saya. Makasih banyak, mohon maaf mungkin tidak puas. Semoga Allah memberkati kita hari ini. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan orang-orang tua saya, Bapak Ibu. Semoga Allah memberkati puasa kita dan memberi ampunan kita keluar dalam keadaan la'allakum tattaqun. Demikianlah yang dibilang kurangnya. Ada nama wa